Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi udah kelip-kelip. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak jelas suaranya. Alhamdulillah. Kita akan lanjutkan kajian tafsir kita dari minggu lalu ya. Dan sekarang kita masuk ke surat Al-Mujadalah. Juz 28. Juz 29 selesai. Juz 30 sudah sebelumnya dan sekarang kita masuk ke juz 28. Mudah-mudahan juz 28 ini dalam bulan Ramadan bisa selesai. Amin ya rabbal alamin. Surat Al-Mujadalah ini berbicara tentang seorang wanita atau istri ya, yang di masa jahiliyah sering mendapat perlakuan zalim dari suaminya dengan cara dikatakan padanya sebuah ucapan yang menyakitkan. Ucapan tersebut adalah menyerupakan dia dengan ibunya. Jadi si suami mengatakan pada istrinya, "Kau bagai ibuku," atau "Kau menyerupai punggung ibuku." Itu sebuah metafor, sebuah kias dalam bahasa Arab. Artinya bahwa kalau suami sudah mengatakan istrinya seperti ibunya, berarti istrinya itu menjadi haram baginya. Haram untuk digauli, haram untuk diperlakukan sebagaimana umumnya suami istri. Karena apa? Karena seorang laki-laki itu kepada ibunya adalah mensucikan. Namun ketika dia mengatakan kepada istrinya, itu berarti dia haramkan seluruh hak-hak istri tersebut dari ibunya, dari suaminya. Itu adalah tradisi Arab jahiliyah yang disebut dalam istilah mereka dengan sebutan zihar. Zihar. Zo, ha, alif, ro, zihar. Artinya punggung. Sebuah tradisi bangsa Arab jahiliyah, apabila tidak suka kepada suami, mereka menyebutnya "kau bagai ibuku." Apabila seorang suami sudah menyebutkan kata itu kepada istrinya, berarti istri itu menjadi haram baginya. Dan apabila dia ingin kembali kepada istrinya atau ingin kembali menggauli istrinya, dia harus menempuh yang namanya kifarat atau melakukan penebusan sampai istrinya tersebut halal kembali. Jadi zihar ini bukan talak, bukan ila, bukan li'an, bukan khulu, tetapi ada istilah tersendiri namanya zihar. Ketika seorang suami mengatakan itu pada istrinya, "Kau bagai ibuku," maka dia tidak boleh menyentuh istrinya sampai menebus dengan kifaratnya. Dan kifarat tersebut dijelaskan di surat Al-Mujadalah. Bahwasanya Allah mendengar ada seorang wanita bernama Khawlah binti Sa'labah yang datang kepada Rasulullah mengadukan kelakuan suaminya yang telah menzihar dia. Nama suami tersebut adalah Aus bin As-Somit. Wanita tersebut mengadu kepada Rasulullah SAW mencari solusi bagaimana jika ada suami memperlakukan istri seperti itu. Nah, percakapan kedua orang tersebut antara wanita itu dengan Rasulullah meminta fatwa, meminta solusi, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala hingga Allah menurunkan surat ini. Jadi bisa dikatakan peristiwa tadi
seorang istri mengadu kepada Rasulullah tentang suaminya, itu diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Mujadalah dan dijelaskan secara rinci dan detail bagaimana solusi dari permasalahan suami istri tersebut. Di ayat pertama Allah berfirman, sungguh Allah telah mendengar pembicaraan seorang wanita denganmu wahai Muhammad yang mengadukan suaminya terkait dengan perlakuan zihar atas dirinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka turunlah ayat bahwa kifarat atau penebus seorang suami yang melakukan hal seperti itu pada istrinya adalah disebutkan, yang pertama adalah itqu raqabatin, ya, hendaklah membebaskan budak. Fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Tidak boleh suami itu menyentuh istrinya sebelum dia menunaikan kifaratnya, penebusnya. Penebus yang pertama adalah membebaskan budak sahaya. Jika tidak memiliki budak sahaya, maka yang kedua adalah melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Famalam yajid, jika tidak didapati ada budak, fasyamu syahraini mutatabi'ain, maka hendaklah dia berpuasa 2 bulan mutatabi'aini, secara berurutan, tidak boleh putus, min qabli ayatamassa, sebelum dia menyentuh istrinya. Famalam yastati, kalau 2 bulan puasa juga tidak mampu, famalam yastati fa'id'amu sittina miskinan, maka berilah makan 60 fakir miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih, itulah tanda iman dia kepada Allah dan Rasulnya. Jadi suami jangan sembarangan, jangan gegabah, apalagi kondisi emosi, kondisi marah, mengatakan hal-hal yang tidak perlu, sampai mengatakan kau haram bagiku, aku tidak akan menyentuhmu, itu jatuh kepada ila. Kalau dia mengatakan kau bagai ibuku, dia jatuh kepada zihar. Yang kedua-duanya memiliki kifarat yang cukup serius. Tetapi kebanyakan di masyarakat kita hal seperti itu disepelekan. Sudah berapa kali berkata talak bahkan, tapi tetap masih serumah, masih campur malah. Sudah betapa banyak yang mengila, bersumpah aku tidak akan menyentuhmu, tapi akhirnya juga menyentuh tanpa menebus kifaratnya. Sudah berapa banyak orang mengatakan kau bagai ibuku, tetapi terus saja berlangsung tanpa menebus kifaratnya. Ini adalah tanda keingkaran dan pembangkangan kepada Allah dan Rasulnya. Maka sebelum berumah tangga, yang paling penting, bekal yang utama itu adalah bukan bekal materi, tetapi ilmu. Ilmulah yang menuntun seorang muslim terutama untuk menyelenggarakan rumah tangga yang sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa keterangan yang bisa kita simpulkan dari surat Al-Mujadalah. Yang pertama adalah kita tidak akan baca tafsirnya satu-satu, namun kita langsung ke kesimpulan ataupun pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini. Lutfullah bil mustad'afina min ibadihi min haitsu nusratihim wa takhfifil ibadah anhum. Yang pertama, Allah itu maha peduli kepada urusan hambanya. Bahkan ketika seorang wanita mengadu kepada Rasulullah, itu Allah dengar pembicaraan mereka dan turunkan hukum yang menjadi solusi untuk permasalahan keduanya. Itu yang pertama, Allah maha murah, Allah maha lembut, Allah maha asih, maha sayang kepada hamba-hambanya, selalu memberikan hukum dan solusi di setiap permasalahan manusia. Baik itu solusi yang ada di Quran, atau solusi yang ada di hadis, atau solusi melalui ijma' para ulama, fatwa, atau solusi berdasarkan kias atau analogi yang dapat memberikan kesimpulan hukum dari sisi kesamaan ilat ataupun sebab hukum itu dilakukan. Yang kedua, doaul mazlum mustajab walau ba'dahin. Doa orang yang dizalimi itu mustajab, walaupun ijabahnya kadang memerlukan waktu. Di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, salasu da'awat mustajabat. Ada 3 doa yang selalu mustajab. Yang pertama adalah da'watul mazlum, doanya orang terzolimi. Bahkan dalam hadis disebutkan, ittaqu, waspadalah, takutilah oleh kalian
Doaul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainallah wa bainahu hijab, karena antara dia dengan Tuhannya tidak ada hijab penghalang. Jadi doanya orang terzalimi itu sangat didengar Allah, tidak ada penghalang sedikit pun, menembus langit langsung. Dalam riwayat lain, walau kana kafiran, meskipun yang dizaliminya orang kafir. Jadi kezaliman ini tidak boleh dilakukan kepada siapapun, bahkan kepada orang yang tidak seagama dengan kita. Karena Allah sendiri yang akan membalaskan dendam, membalaskan hukuman, membalaskan pembalasan bagi orang yang dizaliminya oleh orang tersebut. Dalam hadis lain, la antakimana zalima, aku akan balas dendam kepada orang yang zalim atas nama orang yang dizalimi walau ba'dahin, meskipun itu berselang beberapa waktu. Jadi sekali lagi, kezaliman itu pasti dibalas. Dan sikap agama Islam terhadap kezaliman itu tidak boleh membiarkan. Kita memiliki konsep sabar, betul. Di antara sifat orang bertakwa itu adalah bersabar. As-sabirina was-sadiqina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Ciri orang bertakwa. Setelah Allah menyebutkan bahwa orang bertakwa akan mendapatkan surga, mendapatkan pasangan yang indah dan disukai, mendapatkan taman-taman di sana di surga nanti, kemudian Allah jelaskan 4 sifat orang bertakwa. Yang pertama itu adalah as-sabirin, orang-orang yang bersabar. Sabar yang dimaksud adalah sabar dalam rangka melaksanakan perintah Allah, melakukan kewajiban, seperti menahan ngantuk saat sholat subuh, itu sabar. Menahan ngantuk saat sholat, saat tilawah, saat berpuasa boleh ngantuk ya, boleh tidur. Saat lain sebagainya, itu adalah bukti kesabaran. Menahan malas, memaksa diri untuk tidak malas, itu juga butuh sabar. Sabar dalam melaksanakan kewajiban dan perintah, itu sabar nomor 1. Sholat perlu kesabaran, apalagi berjamaah, perlu sabar banget itu. Ya, sholat berjamaah terutama di subuh hari, saat lagi nyenyak-nyenyaknya, tidur lagi dingin-dinginnya, kalau sahur lagi kenyang-kenyangnya, ini ke masjid. Berjamaah butuh kesabaran. Maka ciri orang bertakwa, orang yang punya nilai takwa dalam dirinya, dia senantiasa bersabar. Dan sabar yang paling utama adalah sabar ketika menerima dan melaksanakan perintah Allah. Dalam hal ini juga perintah Rasulullah dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sabar ketika meninggalkan maksiat. Tidak makan riba perlu kesabaran. Apalagi orang yang terbiasa seumur hidupnya makan riba. Tidak minum khamar perlu kesabaran. Apalagi yang tiap waktunya dulunya adalah peminum khamar. Meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa perlu kesabaran. Yang ketiga, sabar ketika ditimpa musibah. Orang beriman ketika ditimpa musibah hanya mengatakan kita milik Allah dan sepenuhnya akan kembali kepada Allah. Tetapi kadang salah kaprah, ada orang bersabar atas kezaliman. Tidak boleh. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, la yuhibbullahul jahra bisu minal qawli illa man zulim. Allah tidak menyukai perkataan keras, perkataan lantang, perkataan nyaring, illa man zulim, kecuali bagi orang yang dizalimi. Jadi kewajiban orang yang dizalimi adalah melawan kezaliman. Yang dimaksud melawan kezaliman itu adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Allah melarang perkataan keras, Allah melarang perkataan lantang, Allah melarang perkataan kencang, illa man zulim, kecuali bagi orang yang dizalimi. Maka ketika kita melihat ada kezaliman, baik berupa kemaksiatan, zalim kepada agama, atau kezaliman berupa kemaksiatan kepada hak orang lain, atau zalim berupa pelanggaran kepada nilai-nilai umum, maka kewajiban kaum muslimin adalah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Rasul berpesan, jika kalian melihat kemungkaran, maka tegurlah dia dengan kekuasaan, dengan otoritas jika punya. Kalau tidak, maka lakukan dengan lisan kalian. Kalau tidak, maka hendaklah hati kalian mengingkari hal tersebut. Jika kita tidak menunaikan amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah mengancam akan meratakan kita dengan hukumannya.
La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian beramar ma'ruf dan nahi munkar. Jika tidak maka Allah akan ratakan azab kepada kalian semua dan nanti dibangkitkan sesuai dengan keimanan masing-masing. Lalu kalian berdoa dan kalian tidak akan diijabah. Jadi sekali lagi, sabar di sini adalah sabar dalam rangka melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan, sabar dalam musibah, namun bukan sabar ketika dizalimi. Orang dizalimi doanya mustajab. Orang dizalimi doanya mustajab. Dan bagi orang yang terzalimi hendaklah dia menuntut kezaliman itu. Tidak boleh diam. Minimal dia bersuara. Minimal dia dalam hatinya mengingkari kezaliman itu. Tidak boleh berserikat dalam kezaliman. Meskipun hanya dengan hati. Sekali lagi, tidak boleh orang berserikat mendukung kezaliman meskipun dengan hatinya. Harus ditentang walau dengan batinnya. Dia belum bisa mengatakan apa-apa, tetapi dia harus melawan kezaliman itu. Yang kedua adalah doanya orang yang berpuasa. Ini mustajab. Dari sejak waktu subuh tadi kita imsak sampai nanti maghrib, setiap detik dari waktu puasa kita doanya mustajab. Maka tidak heran jika disebutkan Ramadan syahrud doa. Ramadan itu bulan doa. Ramadan itu bulan doa. Maka hendaknya kita hafalkan tuh doa-doa yang belum kita hafal sebelum Ramadan, dihafalkan. Ini waktunya kita berdoa ini, Ramadan. Ini waktunya kita berdoa. Kalau di ibu-ibu sampai mereka tuh minta dibikinkan doa apa saja yang mesti dibaca di Ramadan. Dapat tuh, ada sekitar 13 atau berapa gitu. Dibaca dari mulai kita imsak sampai maghrib dikumpulkan. Supaya Ramadan kita yang merupakan syahrul doa terisi full dengan doa-doa. Ini saatnya kita berdoa. Ini waktu mustajab kita berdoa. Dari pagi sampai sore. Jangan sampai Ramadan kita dibegal oleh Facebook. Dibegal oleh medsos. Dibegal oleh yang lain sebagainya. Sinetron. Kecuali kalau programnya memang memberikan kita manfaat intelektual atau manfaat rohani atau lain sebagainya. Jangan sampai Ramadan kita dibegal dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini bulan doa. Hafalkan doa dari mulai kita sebelum bangun tidur sampai tidur kembali, itu doa kurang lebih ada 130-an. Dihafalkan, ya kalau tidak semua ya sebagiannya. Ini saatnya. Kalau kita belum bisa membaca di bulan-bulan lain, ini Ramadan adalah waktu mustajab. Sebagaimana mustajabnya doa orang terzolimi, bahkan Allah akan mewakili pembalasan kezaliman orang yang menzaliminya. Ramadan juga termasuk waktu yang sangat mustajab kita berdoa. Ini bahkan ketika kita mau buka, ketika hendak berdoa, ini masih ada yang tidak memanfaatkan dengan baik. Padahal itu sebelum buka itu waktu mustajab berdoa. Dan memang secara umum Ramadan itu seluruh harinya itu mustajab dalam berdoa. Tidak hanya sebelum maghrib, tetapi seluruh waktu Ramadan itu adalah mustajab untuk berdoa. Di antara doa yang diajarkan Nabi untuk kita tidak boleh lepas itu adalah Sayyidul Istighfar. Jangan pernah lepas ini doa Sayyidul Istighfar. Karena Nabi berjanji dan memberikan garansi, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari lalu meninggal di siang hari, Rasul garansikan surga. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Yang membaca itu di pagi hari, meninggal siang hari, dijamin surga. Dan yang membaca itu di malam hari lalu meninggal di malam itu, dijamin surga. Bahkan dijamin surga dalam bentuk dua kata. Yang pertama dakhalal jannah, yang kedua kana min ahlil jannah. Dia pasti masuk surga, dan yang kedua dia dijamin sebagai penghuni surga atau ahli surga. Hafalkan Sayyidul Istighfar. Tidak boleh lewat satu hari, tidak boleh ada matahari terbit tanpa di hari itu kita membaca Sayyidul Istighfar. Yang belum hafal dihafalkan. Yang sudah hafal dibaca. Minimal sekali pagi, sekali sore, atau malam dan siang. Tidak boleh tidak.
Kemudian doa apa saja yang diajarkan oleh Rasul untuk dibaca saban waktu. Ya. Kita kan mungkin doa tuh banyak, kita mesti berdoa apa ini? Segala doa mesti kita hafalkan dan lain sebagainya, berat bagi kita. Nah, Ibnu Abbas pernah ditanya, kalau kita ingin berdoa dengan doa yang sangat banyak itu, kira-kira doa apa yang paling penting yang mesti kita doakan setiap waktu? Kata Rasulullah SAW, dijelaskan juga oleh sahabat Ibnu Abbas, doa tersebut adalah doa minta afiat dunia dan akhirat. Lafaznya begini, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Itu doa yang mesti dibaca saban waktu, saban hari, saban kesempatan. Allahumma inni as'aluka al-afwa, ya Allah aku memohon kepadamu al-afwa, kemaafan, keampunan, pembersihan, pensucian dari segala macam bekas-bekas dosa dan kesalahan. Lalu yang keduanya wal afiyata, dan aku memohon kepadamu ya Allah al-afiyah, kesehatan dalam segala urusan. Sehat badannya, sehat dompetnya, sehat pikirannya, sehat hatinya, sehat keluarganya, sehat umurnya dan segala macam. Maka doa itu dirangkum di dalam sebuah doa, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Afwa itu kemaafan, pengampunan, pensucian. Adapun afiyah itu kesehatan dalam segala urusan. Bahkan kalau kita mencari riwayat doa apa yang dibaca ketika azan dan qomat yang merupakan waktu mustajab. Azan qomat kan mustajab. Apalagi di bulan Ramadan itu mustajab di atas mustajab. Ramadan yang mustajab, doa antar dua azan qomatnya mustajab. Ketika para ulama ditanya doa apa yang dibaca, doanya yang ini. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Kita baca sama-sama supaya menjadi dawam doa kita. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Nah, itu dibaca, didawamkan ya. Silahkan dicari di Google, dicari di buku-buku hadis supaya lebih dapat diamalkan ya. Tulisannya bagaimana, redaksinya bagaimana, silahkan dicari. Biar ada usaha untuk mencari lafaz doa tersebut. Atau nanti di-share di grup juga boleh. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Lalu yang ketiga adalah doanya musafir, orang yang bepergian. Ini sudah sering kita bahas. Orang musafir itu orang yang sedang gelisah di perjalanannya. Maka apabila dia berdoa, doanya itu mustajab. Kalau kita gabungkan, apabila ada orang yang di bulan Ramadan dia melakukan safar, kemudian sholat dan di antara dua azan qomat berdoa, berarti dia berada di 3 waktu mustajab. Mustajab azan qomat, mustajabnya musafir, mustajabnya bulan Ramadan. Subhanallah. Ini adalah hal yang paling dicari oleh setiap muslim, doanya itu diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau doanya diseling dengan doa yang dibaca ketika kita mendapatkan kesulitan, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doa yang kata Rasulullah SAW, kalau kita memiliki apapun dalam hidup kita, kesulitan, pikiran, bahkan lamunan-lamunan atau apapun yang mengganggu diri kita, maka yang dibaca adalah doa tersebut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam sebuah hadis, barang siapa yang berdoa dengan doa tersebut, Allah pasti ijabah. Dalam riwayat lain, doa yang dibaca tersebut, ya, masalah apapun yang ada pada dirinya Allah akan longgarkan. Barang siapa yang memiliki masalah, kesulitan, lalu membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yang berisi tauhid, tasbih dan juga pengakuan kepada kesalahan kita, lalu kita minta ampun kepada Allah, kecuali Allah akan longgarkan setiap masalahnya. Asalkan kita yakin. Asalkan kita yakin. Allah berfirman di dalam Allah SAW bersabda, "Ud'ullaha", berdoalah kepada Allah, "wa antum muqinuna bil ijabah", berdoalah kepada Allah dan kamu yakin doamu diijabah. Itu masalahnya.
Berdoalah kepada Allah, ud'ullah, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, wa antum muqinun, dan kalian yakin, mungkin yakin. Bil ijabah, dengan ijabah. Masalahnya banyak di antara kita berdoa tapi tidak yakin dengan ijabahnya. Doanya nakar tapi yakinnya kurang. Lisannya kencang tapi hatinya melehoi. Tarik doanya, menunjukkan pangabutuhna teh serius gitu. Jangan lupa butuhna, tapi hatinya lalai. Maka Allah Rasulullah bersabda, berdoalah kepada Allah dan kalian meyakini itu diijabah. Kalau doa diyakini akan diijabah, akan membangkitkan sugesti kita meraih doa itu. Kemudian kita berusaha sedemikian rupa maksimal sampai doa itu diijabah. Masalahnya kita ini sering berdoa tapi hatinya lalai. Dan Allah sudah peringatkan melalui lisan Rasulnya bahwasanya innallaha, bahwa Allah la yasma'u, tidak mau mendengar doaan doa min qalbin lahilin ghafil, dari hati yang lalai, hati yang tidak serius. Allah tidak akan mendengar, tidak mau mendengar doa dari hati yang lahin ghafil. Lahin itu lahun, lalai, ghafil itu juga tidak serius. Nah, ini surat Al-Mujadalah. Poin pertamanya adalah Allah mendengar dan Allah melihat isi hati hambanya. Bahkan ketika isi hati itu diungkapkan oleh seorang wanita yang dizolimi oleh suaminya, mengadu kepada Rasulullah SAW. Allah mendengar, kemudian memberikan solusi, yaitu dengan hukum zihar yang kita baca tadi. Itu poin kedua, bahwa doa orang dizolimi sangat mustajab meskipun telah berlalu beberapa waktu. Yang ketiga, pelajaran yang kita ambil dari ayat-ayat pertama surat Al-Mujadalah adalah az-zihar min kaba'iri dzunub. Zihar merupakan dosa besar. Ya. Berkata kepada istri, kau bagai ibuku, itu adalah dosa besar. Li'annahu tahrimu ma halallah, karena dia telah mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Istri itu halal. Lalu kita mengatakan kau bagai ibuku, berarti kita telah mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, maka jatuh kepada dosa besar. Jangan gegabah dengan hal-hal seperti ini. Di dalam fikih kita, dalam syariat kita, ada 3 perkara yang bercandanya serius, seriusnya serius. Salasun man kunna fihi, salasun hazluhunna jaddun, jadduhunna jaddun. Ada 3 perkara yang mana seriusnya itu serius, bercandanya serius. Pertama adalah pernikahan. Kalau ada orang bercanda, nikah-nikahan, itu jatuh nikahnya. Pernikahan mah heureuina jatuh. Maksudnya jatuh, terjadi pernikahan. Ada 3 hal yang seriusnya serius, bercandanya serius. Yang pertama menikahkan atau pernikahan. Jadi kalau ada pemuda-pemudi nikah-nikahan, tapi walina bapak eta bener, itu jatuh nikahnya. Anyang-anyangan gimana? Ini kan bercanda, bercandanya serius. Pernikahan itu bercandanya serius. Yang kedua, yang dikatakan bercandanya serius itu adalah rujuk. Rujuk itu seriusnya serius, bercandanya juga serius. Yang ketiga, membebaskan budak. Jadi kalau kita punya budak sahaya, lalu heureuy berkata, mana bebas, itu otomatis dia bebas. Gitu. Kalau kita punya istri lalu mengatakan, kamu cerai, heureuy misalkan, heureuy itu jatuh. Demi konten misalkan, atau demi bercanda-bercandaan, demi asik-asikan. Nah, bab ini tidak boleh. Karena seriusnya serius, bercandanya serius. Apalagi emosi. Rata-rata cerai itu emosi, dan tidak mungkin kalau cerai tanpa emosi. Tiba-tiba heureuy gitu lagi bangun tidur, tidak mungkin kan? Justru cerai itu sumbernya emosi. Yang tidak berlaku cerai itu kalau emosinya emosi gelap. Bukan cuma Indonesia yang gelap, tapi emosi yang gelap juga. Emosi yang gelap itu batal cerainya. Contoh begini, kita melihat anak kita sekarat gitu.
atau berlumuran darah, waliyahzubillah. Lalu emosi kita kepada istri, pada gara-gara istri misalkan, karena gelap kita marah seperti itu, lalu kita katakan, woi talak tilu mana? Gelap marah seperti itu tidak berlaku talak. Itu namanya ghadabun mutbaq. Gelap, marah yang menggelapkan, marah yang memuaikan, poek gitu. Itu tidak berlaku. Tapi kalau marah normal, malah biasa, marah yang seperti pada umumnya manusia, itu talaknya jatuh. Yang tidak jatuh itu satu-satunya marah yang tidak jadi talak itu adalah marah yang menggelapkan pikiran. Tapi orang rata-rata jarang mengalami marah yang sampai menggelapkan tadi, seperti tadi. Di hadapan anaknya yang sedang darurat begitu, tiba-tiba istri melakukan hal yang tidak tepat, kemudian kita marahnya luar biasa, itu tidak jatuh. Namanya ghadabun mutbaq atau ghadabun mughlaq. Otaknya itu ketutup dengan marah, gelap gitu. Tapi jarang orang mengalami marah seperti itu. Rata-rata marahnya marah biasa, marah bertengkar, marah pasea, marah ego, marah tinggi, marah tidak mau kalah, marah tidak dipenuhi haknya. Nah itu mah talak jatuh. Justru dari marah itulah talak itu terjadi. Jadi bedakan antara marah yang gelap dengan marah yang biasa. Yang jatuh talak itu marah yang biasa. Kalau marah gelap sampai kita kalut dan sasah bahasa Sunda nama, atau sasar begitu, itu tidak jatuh talak. Meskipun ada ulama tetap hal tersebut pun sebenarnya menjatuhkan talak kita. Ala kulli hal, ada 3 perkara yang kita tidak boleh bercanda dan tidak boleh serius. Karena candanya serius, seriusnya serius. Yang pertama adalah talak, yang kedua rujuk, yang ketiga adalah membebaskan budak sahaya. Itu beberapa poin di dalam surat Al-Mujadalah ayat 1 sampai ayat ke-4. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan dari sini betapa Islam sangat menjaga hak wanita. Bahkan dikatakan oleh suaminya, kau bagai ibu pun tidak boleh. Ya. Apalagi perkataan yang lebih dari itu. Minggu lalu kita membahas bab lain, ya kan, bab ila dengan khulu, dengan satu lagi itu li'an. Ya. Itu hal-hal yang jarang sekali orang tahu dalam kehidupan rumah tangga kaum muslim sekarang. Jarang sekali umat Islam tahu tentang 4 hukum itu. Padahal mungkin sudah terjerumus kepada itu. Zihar, ila, li'an, dan khulu. Mungkin banyak terjadi di masyarakat rumah tangga kaum muslimin. Tetapi karena tidak tahu hukumnya, seolah-olah tadi watados wajah tanpa dosa. Langgeng dengan keluarganya, padahal sudah terjadi hal-hal yang disebutkan dalam syariat kita sebagai pelanggaran yang mesti ditebus dengan kifaratnya. Ila itu minggu lalu kita jelaskan, ila itu satu tingkat di bawah cerai, tapi bukan cerai. Kalau ila itu adalah aku tidak akan menyentuhmu, itu ila namanya. Kalau tadi kan bahasanya kau bagai ibuku, jihar. Jihar itu paling besar dosanya. Kalau seorang suami menyerupakan istrinya bagai ibunya, itu dosa yang paling besar dalam rumah tangga. Maka kifaratnya juga besar. Apa kifaratnya? Penebusnya apa? 1, bebaskan budak. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memberi makan 60 fakir miskin. Dan itu bukan pilihan, tetapi urutan. Cari budak dulu. Budak nggak ada, puasa dulu 2 bulan, coba. Kalau tidak sanggup, baru beri makan 60 fakir miskin. Baru setelah itu dia boleh menyentuh istrinya kembali. Kalau zihar. Di bawah zihar itu ada ila. Ila itu tanpa menyebut ibu. Dia hanya mengatakan, aku tidak akan menyentuhmu. Maksimalnya 4 bulan. Kalau tidak disebutkan 4 bulan, berarti itu namanya ilanya tidak berbatas waktu. Ditunggu sampai 4 bulan. Kalau 4 bulan suaminya tidak menyentuh juga istrinya, maka istrinya punya 2 pilihan. Paksa suaminya menyentuhnya atau datang ke pengadilan minta diceraikan. Ya, kalau ada suami sudah mengatakan, aku tidak akan menyentuhmu, mam, misalkan. Baby, aku tidak akan menyentuhmu. Maka kalau dia ingin menyentuhnya kembali, mesti menebusnya dengan kifarat. Kifaratnya lebih kecil dari zihar, yaitu dengan puasa 3 hari atau memberi makan 10 fakir miskin. Jadi kalau bapak-bapak sudah mengatakan kepada istrinya,
baby, honey, aku tidak akan menyentuhmu. Nah, kemudian mau menyentuhnya, enggak boleh. Lakukan puasa 3 hari atau beri makan 10 fakir miskin dulu, baru boleh menyentuhnya. Kalau ilah, ya. Jadi ada kifarat juga ya? Ada kifaratnya, tidak sembarangan. Ada kifaratnya, supaya menjadi jarak para suami tidak sembarangan mengatakan sesuatu yang menyakiti istrinya. Namun ilah ini karena dia tidak membawa indung bahasa orang nama. Karena ilah ini tidak membawa nama ibu, maka hukumannya lebih ringan, yaitu cukup dengan puasa 3 hari dan atau memberi makan 10 fakir miskin atau memberi pakaian 10 fakir miskin. Ya, boleh makan 10 porsi, boleh pakaian 10 pasang ataupun puasa 3 hari. Ini mah pilihan, bukan urutan. Kalau tadi urutan, ini pilihan. Mau beli pakaian 10, mau beli 10 porsi makan atau puasa 3 hari. Nutup buka duit bisa puasa we lah. 3 hari. Yang punya uang, udah saya mah mau beliin makanan aja. Tak jadi lamun aya nu meser makanan 10 porsi, buah-buah eta. Dia sudah mengilah istrinya. Ya. Kalau sampai 4 bulan ilahnya tidak dirujuk, maka istri boleh memaksa suami untuk menggaulinya. Boleh. Maksa dia. Ayah, ayo malam ini pokoknya. Saya tidak mau. Kalau tidak malam ini berarti kita jatuh cerai karena harus ke pengadilan. Sudah 4 bulan. Kalau tidak mau besok kita ke pengadilan. Itu namanya hukum ilah. Ya. Jadi setelah 4 bulan wajib si istri meminta suaminya untuk mencampurnya. Hukumnya wajib. Kalau tidak berarti dia merelakan akhirnya nasibnya itu di tangan hakim untuk diceraikan. Secara paksa oleh hakim. Nah, itu ilah. Jadi kalau seorang laki-laki bersumpah aku tidak akan menyentuhmu, maka itu maksimalnya sampai 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan minta digauli secara paksa atau besoknya itu urusan larinya ke pengadilan. Dan pengadilan nanti akan memilihkan bagaimana yang terbaik untuk keduanya. Itu ilah. Jadi di bawah zihar itu ilah. Apa bedanya zihar ilah dengan talak? Zihar ilah ini tidak punya iddah. Itu bedanya. Kalau talak itu ada iddahnya, bagi wanita yang masih aktif menstruasi itu 3 kali suci atau 3 kali haid. Ya. Bukan atau, maksudnya 3 kali suci haid. Haid suci itu 1, kemudian haid suci 2, haid suci 3. Itu namanya 3 kali haid atau 3 kali suci. Itu iddah bagi perempuan yang masih aktif menstruasi. 3 kali suci atau 3 kali haid. Bagi yang sudah tidak aktif menstruasi maka 3 bulan, salasa ashur. Bagi yang meninggal dunia maka iddah cerainya itu 4 bulan 10 hari. Dulu pernah rame ketika artis terkenal BCL meninggal suaminya, masing-masing hitung iddahnya. 4 bulan 10 hari. Di absen tuh di medsos itu tinggal 30 hari lagi gitu. Dihitung mundur gitu. Sampai ada yang begitu. Tapi secara pendidikan masyarakat ada baiknya juga itu. Namun ya tidak elok juga, masa iddah seorang dinanti-nanti kan. Gitu. Kalau li'an itu katanya nggak boleh talak lagi. Iya itu li'an, nanti penjelasannya belum ke situ. Ya tadi kan kita baru zihar, kemudian ilah, ya, kemudian talak seperti itu. Ada lagi yaitu li'an. Kalau li'an ini adalah suami istri atau salah satunya menuduh selingkuh pasangannya. Kalau suami menuduh istrinya selingkuh, lalu tidak dapat membawakan bukti 4 orang saksi yang melihat kejadian secara nyata bagai ember masuk ke sumur, maka mereka mesti melakukan sumpah li'an. Sumpah li'an itu adalah mereka bersumpah bahwa jika aku benar maka istriku kena laknat, dan jika aku salah aku kena laknat. Seperti mubalah, jadi ngadu sumpah suami dengan istrinya. Begitu juga istri, kalau dia menuduh suaminya selingkuh namun tidak dapat membawa bukti berupa 4 orang saksi melihat langsung kejadian, 4 orang saksi tidak boleh kurang dan harus melihat,
maka kalau tidak bisa membawa bukti dan saksi itu, dia kena li'an, disuruh sumpah bahwa aku melihat, aku menyaksikan, aku mengetahui suami itu berselingkuh, dan jika aku benar, aku selamat dan suamiku yang dilaknat. Jika aku salah, suamiku selamat, aku yang dilaknat, yang kena kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mereka diceraikan selama-lamanya, abadan, sampai hari kiamat. Tidak boleh ketemu lagi, tidak boleh maksudnya menikah lagi. Itu li'an. Jadi li'an itu adalah suami istri menuduh selingkuh pasangannya tanpa saksi yang 4. Maka jangan gegabah suami istri saling menuduh tanpa saksi yang 4, ya. Tapi hadanallahu wa iyyakum ajmain wa barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah kita lanjutkan kembali. Kita akan Ramadan ini kita habiskan dengan tafsir saja ya. Supaya menghidupkan kembali tadabbur tafsir Al-Qur'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.